Langit pagi di bumi berwarna biru lembut, tidak memaksa mata untuk terjaga, tidak pula menyilaukan. Angin membawa aroma rumput basah, dan asap dapur yang hangat aroma kehidupan yang sederhana. Kaguya berdiri di depan rumah kecil di tengah ladang, menatap dunia yang kini ia pijak tanpa singgasana, tanpa dimensi pribadi, tanpa kekuatan yang dulu mutlak. Di tubuhnya, cakra ilahi telah ia segel sendiri, bukan karena terpaksa, melainkan karena ingin merasakan. "Kamu yakin?" tanya Goku, berdiri di sampingnya, sambil menyilangkan tangan di belakang kepala. Senyumnya santai, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang tulus. Hidup sebagai manusia itu capek. Kaguya menoleh. Rambut putihnya kini diikat sederhana. Jubahnya diganti pakaian biasa yang dipilih Cici dengan penuh semangat. Ia tampak rapuh, dan justru karena itu nyata. "Aku ingin tahu," jawabnya pelan. "Bagaimana rasanya hidup tanpa keabadian?" Goku tertawa kecil. "Kalau gitu, selamat datang di bumi." Hari-hari pertama terasa asing. Kaguya belajar berjalan tanpa melayang, belajar makan tanpa menciptakan apapun dari kehampaan, belajar menunggu sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan karena segala sesuatu selalu tunduk pada kehendaknya. Ia membantu Cici memasak. Meski seringkali terlalu serius memotong sayuran, seolah sedang mengatur takdir. Ia duduk bersama Gohan, mendengarkan cerita sekolah. Terkejut mengetahui bahwa dunia ini menghargai usaha kecil sama besarnya dengan kekuatan besar. Dan setiap sore, ia berjalan bersama Goku, menyusuri ladang. Tidak ada aura yang meledak, tidak ada langit yang terbelah. Hanya langkah kaki di tanah dan bayangan yang memanjang. "Kenapa kamu selalu tersenyum saat bertarung?" tanya Kaguya suatu kali. Goku berpikir sejenak. "Karena aku hidup di sana." Tapi ia menoleh padanya. "Aku juga hidup di sini." Kaguya terdiam. Ia mulai mengerti. Malam datang pelan. Mereka duduk di beranda, memandang bintang-bintang. Tidak seperti dimensi Kaguya yang statis dan dingin, bintang-bintang di bumi berkelip seolah bernapas. "Aku takut," kata Kaguya tiba-tiba. Goku menoleh. "Takut apa?" "Takut ketika kekuatanku kembali, aku akan kehilangan semua ini." Ia mengepalkan tangannya. "Takut aku tidak bisa memilih." Goku tersenyum lembut. "Kekuatan gak pernah maksa kita jadi sesuatu. Pilihan itu tetap punya kita." Ia mengulurkan tangannya. Kaguya ragu sejenak, lalu menggenggamnya. Hangat, sederhana. Tidak abadi namun cukup. Untuk pertama kalinya, Kaguya merasakan detak waktu. Hari berganti luka kecil, sembuh. Lelah datang dan pergi. Dan di setiap hal kecil itu, ia menemukan makna yang tak pernah ia temukan di keabadian. Ia tertawa pelan, canggung saat Goku gagal memasak. Ia kesal saat hujan tiba-tiba turun dan membuat pakaiannya basah. Ia tersenyum saat pagi datang dan dunia kembali memulai. Namun, waktu tidak berhenti. Segel cakra mulai bergetar. Alam semesta mengingatkannya bahwa masa pinjam ini terbatas. Suatu senja, ketika matahari tenggelam di balik pegunungan, Kaguya berdiri memandang cahaya terakhir hari itu. Goku katanya lirih, "Jika suatu hari aku harus memilih antara menjadi diriku yang lama atau tetap di sini." Goku mendekat, tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sampingnya. Bahu mereka bersentuhan. "Apapun pilihanmu," katanya akhirnya. "Aku mau kamu memilihnya karena kamu mau, bukan karena aku." Kaguya menutup mata. Di dunia yang fana ini, ia belajar satu hal yang tak pernah diajarkan kekuatan. Cinta tidak meminta kepemilikan, hanya kejujuran. Matahari tenggelam sepenuhnya. Malam memeluk bumi, dan di antara bintang-bintang yang berkelip, seorang dewi yang pernah ditakuti semesta kini belajar menjadi manusia sementara dan menemukan bahwa dalam keterbatasan, ada kebahagiaan yang tak bisa diciptakan oleh keabadian manapun. Malam itu, angin tidak bergerak. Bintang-bintang di langit seolah menahan napas, dan bumi yang biasanya riuh oleh suara serangga menjadi sunyi. Kaguya terbangun dengan dada sesak, seolah ada sesuatu yang berdenyut di dalam dirinya.
memanggil, menuntut untuk dibebaskan. Segel itu retak. Bukan ledakan, bukan kilatan cahaya, hanya rasa kembali. Ia duduk di tepi ranjang, memandang tangannya sendiri yang perlahan memancarkan cahaya pucat. Cakra yang selama ini terbungkam, kini mengalir seperti air bah yang menemukan celah. Bukan kemarahan, melainkan kenangan. Ribuan tahun kesendirian, pengkhianatan, kekuasaan, dan ketakutan semesta terhadap namanya. Kaguya menggigil. Aku tidak ingin kembali seperti dulu, bisiknya. Namun alam semesta tidak bertanya. Di kejauhan, langit terbelah tipis ratakan dimensi yang hanya bisa dirasakan makhluk kosmik. Para dewa, penjaga ruang waktu, dan entitas yang pernah mengunci Kaguya, kini merasakan denyut itu kembali. Dewi Otsutsuki terbangun. Goku tiba di sampingnya tanpa suara. Naluri bertarungnya bereaksi, bahkan sebelum pikirannya memahami. Ia tidak dalam wujud apapun, tidak super saiyan, tidak ultra insting, namun kehadirannya mantap. Kaguya, katanya pelan. Kamu ngerasain juga ya? Kaguya menoleh. Di matanya ada ketakutan yang tak pernah dimiliki Dewi. Jika segel ini hancur sepenuhnya, aku akan menjadi diriku yang lama. Ia menunduk. Dan dunia ini tidak akan membiarkanku tinggal. Goku diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang kamu mau? Akhirnya ia bertanya. Kaguya mengangkat wajahnya. Air mata jatuh ringan. Manusiawi. Aku ingin memilih. Pilihan yang tidak bisa ditunda pagi datang bersama ancaman. Langit memucat bukan oleh matahari, melainkan oleh kehadiran asing yang menekan atmosfer. Whis berdiri di kejauhan. Tongkatnya bergetar halus. Beerus membuka satu mata, mendecak pelan. Jadi rumor itu benar, gumamnya. Dewi lama itu hidup di bumi di luar orbit. Sesuatu mengawasi. Kaguya berdiri di tengah ladang, tempat ia dulu belajar berjalan sebagai manusia. Kini tanah bergetar lembut di bawah kakinya. Rambut putihnya melayang, aura ilahi bercampur dengan rapuhnya kemanusiaan yang belum sepenuhnya hilang. Jika ia melepaskan segel sepenuhnya, bumi akan selamat. Tetapi Kaguya akan kembali menjadi legenda yang ditakuti. Jika ia menahan segel, tubuh manusianya akan hancur. Dan ia akan menghilang. Tidak ada jalan ketiga. Goku berdiri di hadapannya. Tidak mengangkat tangan, tidak bersiap bertarung. Kamu nggak sendirian, katanya. Itulah masalahnya, jawab Kaguya lirih. Jika aku memilih hidup di sini, kamu akan melawan semesta demi diriku. Goku tersenyum kecil. Aku udah sering lakuin hal bodoh. Kaguya melangkah mendekat. Ia menyentuh dada Goku, merasakan detak jantung cepat, kuat. Fana, aku mencintaimu, katanya. Tidak dramatis, tidak keras. Hanya karena aku belajar menjadi manusia, segel itu bergetar hebat. Langit mulai retak. Kaguya menutup mata, menarik napas panjang, napas manusia terakhirnya, dan membuat pilihan. Pilihan yang tidak bisa ditunda. Pilihan yang akan mengubah takdir dua semesta. Keren banget kan? Gimana menurut kalian momen ini? Apakah ini momen romantis dari kisah cinta Kaguya dan Goku? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah-kisah crossover anime lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.